أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita mulai hari kita ini dengan kuliah 7 menit dengan berusaha menambah ilmu agama kita, ilmu din, karena mempelajari ilmu din hukumnya adalah fardu ain. Pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, kita akan sampaikan bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Yang pertama kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman dengan menggunakan waktu. Kita hafal surat Al-Fajr, wal Fajr, demi waktu fajar. Al-Lail, kita juga ingat wal Lail, ya, demi waktu malam. Kemudian juga wad-duha, demi waktu duha. Para ahli tafsir menjelaskan, ewan sekalian, kalau Allah berfirman tentang sesuatu itu menunjukkan tentang pentingnya hal itu, ya. Kalau Allah berfirman tentang waktu, berarti itu menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Di dalam masalah waktu ini, yang pertama kita sampaikan emangfilah bahwa waktu memiliki 3 sifat, ya, 3 karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa waktu itu cepat berlalu, ya. Waktu itu cepat berlalu. Jadi kita ingat, ya, masih ingat kita sekolah TK, SD, SMP, ya kan, kemudian SMA, kuliah sudah selesai, ya kan, kerja, ternyata kita sudah kerja. Nah, jadi ternyata waktu itu cepat berlalu, ya. Sebagaimana dalam An-Nazi'at 46 itu disebutkan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha, ya. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari saja. Jadi pada hari kiamat, ya kan, orang-orang itu merasakan, ning dunia kok, di dunia kok sebentar sekali, ya. Seperti di waktu sore atau pagi saja, kan sebentar, ya, berapa jam itu. Kalau pagi dari jam 6, 7, 8, kok sebentar sekali. Atau sore dari jam 3, ya, 4, 5, 6, cuma 2 jam, seakan-akan cuma sebentar saja di dunia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu ini cepat sekali berlalu. Yang kedua, tabiat waktu adalah waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Nah, ini kita harus sadar bahwa waktu yang sudah kita lalui ini tidak mungkin kembali. Apakah itu 1 detik, ya kan, 1 jam, 1 minggu, ya kan, 1 bulan, 1 tahun, nggak bisa kembali, ya. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu harus benar-benar ditimbang, ya, karena tidak bisa kita kembalikan. Kalau kita mau berhubungan atau mau marah dan sebagainya, harus benar-benar kita timbang ada manfaatnya enggak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tabiat dari waktu, bahwa waktu adalah aset yang paling berharga bagi manusia, bagi kita, melebihi uang dan sebagainya, ya. Karena waktu itulah yang menjadi wadah dari produktivitas ataupun amaliyah kita, ya. Kalau nggak ada waktu, ya, kita nggak bisa beramal, ya. Nggak ada waktu, kita nggak bisa melakukan berbagai amal soleh. Nah, itu alhamdulillah. Kemudian ketika sudah mengetahui tentang tabiat waktu, lalu apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan, mengoptimalkan? Maka yang harus kita gunakan adalah kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sudah terkenal, dalam hadis Imam Ahmad, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya, termasuk tanda di antara
kebagusan Islam seseorang itu jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, ya. Nah, dan banyak sekali hal-hal yang membuat waktu kita itu tidak bermanfaat, ya kan. Sebagaimana jargon orang-orang yang punya atau membangun sosmed itu kan bagaimana mereka tidak meninggalkan sosmed atau menghabiskan waktu, ya, manusia itu dengan sosmed, ya kan. Mulai dari yang lama-lama sampai yang berhasil mengambil hati sebagian manusia atau melalaikan manusia, ya kan. Banyak sekali, ya kan. Ada macam-macam, ada Facebook, ya kan, ada YouTube, ada Twitter yang udah lama, ya, yang baru-baru ini TikTok ini sudah mulai ada prediksi di ilmu marketing itu dia akan ke depan beberapa tahun lagi nanti akan bergeser ke situ, ya. Facebook ataupun YouTube akan dikalahkan oleh TikTok. Nah, ini kemudian juga cara kita memanfaatkan adalah sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari, ya kan, disebutkan di sini Rasulullah bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, di sini disebutkan seperti itu, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail, faqultu bala ya Rasulullah, ya. Qala faqala la taf'al, ya. Qala fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan wa inna li zaurika 'alaika haqqan, ya. Rawahul Bukhari. Nah, di sini hadis dari Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah, ya, aku pernah diberitakan tentang dirimu yang selalu melakukan puasa pada setiap siang dan selalu melakukan sholat malam. Benar enggak? Nah, nanti Rasulullah pernah dapat kabar gitu bahwa Abdullah bin Amr ini selalu puasa siang harinya, malam harinya sholat malam. Nah, gitu. Ketika ditanya, maka aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, jangan lakukan itu, puasalah dan berbukalah, ya. Sholat malam dan tidurlah, karena tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak, istrimu punya hak, dan tamumu, ya, juga punya hak. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita harus menggunakan waktu yang kita miliki ini, ya. Jadi ada sejumlah hak, ya, yang harus kita penuhi, ya. Ada hak kepada Allah, bagaimana kita harus ibadah, waktunya azan, sholat, ya, kita bagaimana mendirikan sholat, waktunya ngaji misalnya pada subuh, pada maghrib dan sebagainya, waktunya zikir, habis sholat Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, doa dulu, jangan langsung Allahumma lantas jalan, kan gitu, ya, langsung pergi kemana-mana, ya, tapi zikir dulu. Kemudian juga ada hak untuk diri kita sendiri, maksudnya dalam hadis tadi mata kita perlu tidur, ya, tidur, jangan terus full, ya, malam itu digunakan untuk ibadah. Kemudian ada hak untuk anak dan istri. Nah, bagi yang sudah punya anak dan istri itu ada haknya. Jadi di rumah, ya, bagaimana disapa, ya, anaknya diajak main, ya, jangan yang dipegang HP, kan gitu, ya. Jangan megang HP sama megang anak atau istri, lebih lama megang mana, Mas? Megang HP. Mas Arif tak ini, ya. Yang lainnya, oh masalah ini belum, anaknya belum ada. Nah, ini yang sudah punya anak dan istri, ya. Kemudian ada hak untuk tetangga. Nah, kita punya tetangga, ya, kita bagaimana berbuat baik, ya. Satu, salam, senyum, disapa, ya kan, kalau sakit dijenguk dan sebagainya. Nah, itu ada hak, jadi jangan sampai kita tidak, dalam bahasa Jawa, serawung, nah, tidak istilahnya ramah kepada tetangga. Kemudian untuk masyarakat, nah, itu juga punya hak, ya, untuk masyarakat itu juga punya hak, sehingga ketika semua itu kita lakukan, insya Allah waktu kita itu akan optimal. Nah, karena ada 3 pertanyaan bagi orang yang mau sukses itu. Yang pertama,
Anda itu dikenal oleh berapa orang. Nah, kalau si A ya dikenal oleh 1000 orang, si B dikenal oleh 500 orang, tentu yang berpotensi lebih sukses adalah orang yang dikenal oleh 1000 orang. Nah, gitu. Yang kedua, kalau sudah dikenal oleh berapa orang, yang kedua, berapa banyak orang yang suka dengan Anda. Nah, jika ada orang yang banyak suka kepada kita, misalnya si A tadi disukai dari 1000 yang dikenal itu 500 suka dia, kemudian si B dari 500 yang kenal dia hanya 250 yang suka dia, nah, maka yang berpotensi lebih sukses adalah yang si A. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa orang yang percaya pada Anda? Ya, berapa orang yang percaya pada Anda? Nah, misalnya si A dari 1000 yang kenal, 500 yang suka, dia itu dipercaya oleh 400 orang, sedangkan si B dari yang kenal 500, yang suka 250, kemudian yang percaya hanya 100, maka yang lebih sukses, potensi sukses adalah si A karena dia dipercaya oleh lebih banyak orang. Nah, ada cara tercepat agar kita mendapatkan 3 hal itu, ya. Agar kita banyak dikenal orang, agar kita banyak disukai orang, agar kita banyak dipercaya orang. Nah, caranya adalah lebarkanlah lingkaran pengaruh. Nah, jadi bagaimana kita memperlebar lingkaran pengaruh, istilahnya begitu, dengan 2 cara. Nah, satu, ambil tanggung jawab lebih, ya kan? Ya, satu, ambil tanggung jawab lebih. Jadi kita aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, kita aktif dalam berbagai amal soleh, hal-hal yang positif, ya kan? Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, selain mengambil tanggung jawab yang lebih, ya tentu saja bagaimana kita aktif di berbagai hal, ya, aktif di berbagai hal yang memang kita bisa lakukan. Nah, di situ insya Allah banyak orang yang akan kenal kita, banyak orang yang akan suka kita, dan banyak orang yang akan percaya kepada kita. Itu alhamdulillah pagi ini yang kita sampaikan tentang bagaimana kita mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah kita tingkatkan keimanan kita isi dengan amal-amal soleh yang dengan berbagai ragam dan jenisnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.